Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan surat Al-Falaq sangat besar dan salah satunya adalah untuk melindungi diri dari gangguan jin serta setan yang terkutuk. Arti Al-Falaq secara etimologi berasal dari kata kerja falaka yang artinya memecah, membelah, dan menyingsingkan. Makna surat Al-Falaq adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Surat Al-Falaq ini adalah sebuah surat yang ke-113 di dalam Al-Quran yang mempunyai arti waktu subuh. Surat yang terdiri atas 5 ayat ini termasuk ke dalam golongan Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Makkah, Arab Saudi, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setiap ayat di dalam surat Al-Falaq ini sangat syarat akan makna. Bersamaan dengan surat An-Nas, surat ini kerap dinamakan sebagai surat Al-Muawwidzatain. Hal ini karena mempunyai kandungan yang berisi tentang perlindungan atau ta'awudz. Secara umum, kandungan surat Al-Falaq ini menceritakan mengenai perintah supaya manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Surat An-Nas berisi perintah mencari Allah untuk perlindungan dari kejahatan dari dalam. Sedangkan Al-Falaq menyuruh mencari Allah untuk perlindungan dari kejahatan dari luar, sehingga membaca keduanya akan melindungi seseorang dari kerusakannya sendiri dan kerusakan orang lain. Surat Al-Falaq memberi penekanan pada umat manusia untuk memohon atau mencari perlindungan dan bimbingan Allah dari kejahatan setan dan manusia. Dengan merenungkan ayat-ayat ini, akan memberi keyakinan pada pikiran bahwa ketika beriman kepada Allah, tidak ada kejahatan yang dapat mengalahkan. Surat Al-Falaq ini merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang terletak di juz ketiga atau kerap disebut sebagai juz amma. Surat ini dinamakan sebagai surat Makkiyah yang artinya diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dalam Al-Quran sendiri, surat ini berada di urutan ke-113. Tapi, bila menurut urutan turunnya, surat ini turun di urutan ke-20. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat ini ada di dalam kitab Dalail An-Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi. Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa, suatu ketika Rasulullah menderita sakit parah. 2 malaikat lantas mendatangi beliau, yang satu duduk di arah kepala sementara yang satu lagi di arah kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada malaikat yang di sebelah kepala, apa yang sedang menimpanya? Yang di sebelah kepala menjawab, disihir orang. Yang di sebelah kaki bertanya lagi, siapa yang menyihir? Dijawab, Labid ibnu Lasyam, seorang Yahudi. Malaikat itu bertanya lagi, di mana diletakkan sihirnya itu? Dijawab, di sebuah sumur milik si Fulan, di bawah batu. Oleh sebab itu, hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu kemudian keringkan airnya lalu angkat batunya. Setelah itu ambillah kotak yang berada di bawahnya kemudian bakarlah. Pada pagi harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai, mereka melihat airnya berubah warna menjadi merah kecoklatan seperti air pacar inai. Mereka lantas menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berada di dalamnya lalu membakarnya. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kedua surah ini. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul. Keutamaan surat Al-Falaq, surat ini bisa menjadi amalan bernilai pahala yang dapat dibaca setiap hari. Berikut adalah beberapa keutamaan membaca surat Al-Falaq. 1. Memohon perlindungan dari kejahatan. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat dalam surat Al-Falaq menyebutkan tentang kejahatan, yaitu dari kejahatan makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal, serta dari kejahatan benda mati seperti racun dan sebagainya. Surat ini memiliki keutamaan bahwa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dapat memohon perlindungan juga
dari kejahatan malam hari apabila telah gelap, dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam. Kejahatan makhluk bisa jadi berasal dari manusia dan jin yang mukallaf, dibebankan syariat, hewan yang tidak dibebankan syariat, benda mati seperti racun yang bisa memberi dampak bahaya dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang diminta kepada Allah agar kita terlindungi dari kejahatan tersebut. 2. Menjadi penyembuh. Surat Al-Falaq juga dapat dipakai sebagai sebuah penyembuhan. Hal ini menurut salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dikutip dari buku Kitab Induk Doa dan Zikir terjemahan Kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi dari Aisyah radhiyallahu anhu. Jika Rasulullah SAW beranjak pada tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangan, kemudian beliau meniupnya dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas, kemudian mengusapkan ke seluruh tubuhnya yang terjangkau, mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, hingga 3 kali. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukannya untuk beliau. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika sakitnya semakin keras, aku yang meniupkannya dengan doa tersebut dan aku mengusap tangannya untuk mendapat keberkahan. 3. Mendapatkan perlindungan dari sihir. Ayat ketiga dalam surat Al-Falaq ini mengandung makna tentang permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari keburukan makhluk ciptaannya. Perlindungan ini meliputi kejahatan sihir, yaitu tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan sihirnya pada buhul-buhul yang dibuat pada pintalan. Kemudian pintalan yang berbuhul itu ditiup dengan memakai mantra-mantra tanpa ludah. 4. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat tidur. Setelah membacakan doa tidur, ada baiknya diikuti dengan membaca surat-surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu, usapkan ke bagian kepala, wajah, dan bagian depan tubuh. Hal ini sesuai dengan perilaku Rasulullah SAW setiap sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, setiap malam, ketika Rasulullah SAW ingin mulai tidur, baginda merapatkan kedua tangannya kemudian meniupkan ke arah kedua telapak itu sambil membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas, kemudian menyapu semua anggota badan yang mungkin dijangkau, dimulai dari kepala, wajah dan seluruh bagian tubuh lain sebanyak 3 kali. Hadits riwayat Bukhari. 5. Bacaan zikir. Keutamaan selanjutnya dari surat ini adalah surat yang dianjurkan menjadi bacaan ketika zikir. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir setelah mendapat pesan dari Rasulullah SAW. Ia mengatakan Rasulullah berpesan agar setiap muslim membacanya setiap malam. Wahai Uqbah bin Amir, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa surat Al-Quran yang tidak diturunkan dalam Taurat, Zabur, Injil, ataupun Al-Quran yang serupa dengannya? Bacalah surat-surat tersebut pada setiap malam, yaitu Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Al-Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas, An-Nas. Para pendengar setia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembahasan tentang keutamaan surat Al-Falaq ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten bermanfaat lainnya tentang Islam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.